aja. Jadi saya sih berharapnya walaupun kemarin katanya banyak yang hipertensi, mudah-mudahan hipertensi aja, tidak ada komponen yang lain. Jadi belum mengalami sindrom metabolik. Walaupun dengan hipertensi satu saja itu sebenarnya sudah meningkatkan resiko, komplikasi, dan penyakit yang lainnya yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, jadi kenapa mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kenapa dok saya harus peduli tentang sindrom metabolik ini? Kenapa saya harus tahu? Kenapa saya harus aware? Karena keempat komponen ini, kalau berdiri sendiri-sendiri saja, dia sudah berpotensi untuk menimbulkan komplikasi pada banyak organ di tubuh kita. Apalagi kalau dia terjadinya bersamaan. Ada 2, atau pada 3, atau ada 4-empatnya. Nah, itu apa aja sih komplikasi atau penyakit lainnya, dok? Banyak sekali. Hampir dari ujung kaki sampai ujung kepala. Atau ujung kepala dari ujung kaki ya, kalau dari atas sampai bawah. Terutama dia akan sebenarnya mengganggu pembuluh darah. Jadi bisa sebagai sakit jantung koroner atau yang dibilang serangan jantung. Nantinya bisa jadi gagal jantung yang dibilang pompa jantungnya lemah. Kemudian kalau pembuluh darah otak yang kena bisa jadi komplikasi ke stroke. Kemudian kalau pembuluh darah ginjalnya yang terkena jadi gagal ginjal. Kemudian yang dibilang cuci darah atau hemodialisis. Kemudian penyakit pembuluh darah lainnya, misalnya di kaki, di tungkai. Kemudian terjadi namanya fatty liver atau perlemakan hati. Kemudian kalau sudah jadi diabetes, lama bisa jadi gangguan saraf. Hipertensi lama, tensinya lama, tinggi, dipelihara di 180, 190, atau mungkin gula darahnya selalu tinggi, dipelihara di 200, 300, lama-lama terjadi gangguan penglihatan karena saraf matanya rusak. Kemudian obesitas sentral yang ditemani juga obesitas secara keseluruhan, jadi berat badannya memang berlebih, lama-lama bisa gangguan sendi. Paling sering sendi lutut biasanya, yang suka dibilang ada pengapuran atau osteoartritis. Kemudian kalau semuanya ada, tentu saja akan membuat penurunan sistem imun tubuh jadi lebih gampang terkena infeksi. Kemudian kita saat ini lagi di masa pandemi COVID, penyakit-penyakit ini sudah terbukti bahwa meningkatkan resiko keparahan sakit COVID. Jadi kalau orang terinfeksi COVID terus kemudian punya sakit darah tinggi, diabetes, obesitas, berat badan berlebih, itu kemungkinan untuk sakit COVID-nya lebih parah itu lebih tinggi. Kemudian pada jangka panjang yang lama, kalau pembuluh darahnya lama-lama rusak, sarafnya rusak, bisa terjadi gangguan fungsi seksual, baik pada laki-laki atau perempuan, kemudian gangguan fertilitas. Misalnya mungkin ibu-ibu terutama pernah mendengar tentang PCOS, jadi sakit polikistik ovarium. Nah, itu jadi bisa itu semua terjadi karena sindrom metabolik ini. Oke, terus gimana sih penting juga kondisi di Indonesia ini saat ini kayak gimana sih? Nah, saat ini itu 1 dari 10 orang dewasa itu punya diabetes di Indonesia. Jadi mungkin kalau kita lagi rapat, satu ruangan rapat itu ada 20 orang, paling enggak ada 2 orang yang diabetes. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Terus yang paling mengkhawatirkan saat ini, jadi dari data mungkin dalam 2-3 tahun terakhir, pasien-pasien yang baru diketahui diabetes, itu 1/4-nya terjadi pada usia yang lebih muda. Jadi kalau dulu kita mikirnya, oh orang sakit diabetes itu usia yang tua-tua, udah orang tua-tua. Tapi makin ke sini makin muda. Mulai dari umur 15 tahun, saya juga banyak pasien saya di rumah sakit pelabuhan yang masih umur 25, 30 awal itu sudah diabetes. Kemudian orang-orang yang udah ada obesitas atau berat badan berlebih, ditambah ada prediabetes, ada dislipidemia, ada hipertensi, jadi kurang lebih sindrom metabolik ya ini, itu hampir 1/3 dari populasi dewasa kita itu punya sindrom metabolik. Karena itu misalnya saat ini jumlah peserta ini ada 150, mungkin ada sekitar hampir 50 orang memiliki sindrom metabolik. Kemudian untuk apakah, maaf, slide saya berhenti? Berhenti, Dok. Terhenti ya, sorry, Iya, kok Dok. bisa terhenti sendiri ya. Nah, oke, udah Udah, terlihat Dok, lagi? siap. Udah, Dok, sudah, Oke, sudah. oke. Sorry, ada Siap, masalah Dok. teknis sebentar. Nah, hipertensi juga angkanya kesannya kecil, cuma 9 dok, cuma 10% lah, 9, ya hampir 10%. Jadi sama mirip sebenarnya 1 dari 10 orang di Indonesia itu punya hipertensi. Kemudian yang mengkhawatirkan juga hampir 1/3 orang dewasa kita itu mengalami obesitas. Nah,
saya juga mau menambah insight Bapak Ibu bahwa dulu-dulu mungkin dianggap obesitas atau berat badan berlebih itu hanya masalah kosmetik saja, akan tetapi sebenarnya dengan banyaknya penelitian baru, kemudian temuan-temuan baru, obesitas itu sebenarnya saat ini sudah dimasukkan dalam sebuah kategori penyakit karena menjadi sumber dari berbagai kondisi penyakit. Jadi ini bisa saja jadi akar penyakit. Jadi misalnya awalnya berat badan berlebih, biasa sudah dari kecil atau dari muda, nah dia akan meningkatkan resiko untuk terjadinya hipertensi, diabetes, gangguan kolesterol, dislipidemia tadi. Nah ini faktanya di sekitar kita ini terjadi dan terus makin banyak. Jadi tidak sedikit, oleh karena itu masalahnya besar. Makanya saya biasanya senang kalau mau ngasih edukasi ke awam tentang ini biar awareness kita sama-sama makin meningkat. Dan saya harapkan Bapak Ibu juga nanti bisa meneruskan apa yang didengarkan di sini ke keluarga sendiri mungkin dan teman-teman. Jadi semuanya makin ilmunya makin nambah. Oke. Kemudian apa dok yang bisa saya lakukan terkait sindrom metabolik ini? Yang pertama, kalau kita belum tahu diri kita itu ada sindrom metabolik atau tidak, harus screening sedini mungkin. Jadi melakukan medical check up rutin. Nah, saya yakin kalau di Sumarekon sepertinya sudah program medical check up rutin ya, Bu Amanda, kemudian Dr. Selvi ya. Jadi sebenarnya sudah ada kerjasama. Dan saya sangat senang dengan perusahaan-perusahaan yang bisa menyediakan atau memfasilitasi medical check up rutin untuk karyawannya. Jadi temuan-temuan yang tidak normal bisa ditemukan sedini mungkin. Kalau misalnya belum pernah selama ini, paling tidak kalau usia sudah lebih dari 45 tahun, wajib melakukan screening pemeriksaan yang tadi. Jadi periksa tensi, periksa gula darah puasa, periksa kadar kolesterol, ukur lingkar pinggang bisa sendiri. Atau usianya belum sampai 45, tapi punya first degree family, jadi maksudnya orang tua kandung atau saudara kandung yang memiliki kondisi yang sama, jadi punya darah tinggi, punya kencing manis, punya sakit jantung, punya sakit stroke, itu wajib paling tidak sedini mungkin di usia 25-an atau 30 tahun sudah pernah dilakukan screening atau medical check up. Kalau sudah memiliki setidaknya satu kondisi tersebut tadi, jadi misalnya tadi banyak Bapak Ibu di PT Sumarekon yang punya darah tinggi, harus segera konsultasi dan kontrol rutin dengan dokter. Jadi jangan sampai merasa tidak ada keluhan, itu tidak berarti tidak ada masalah, bukan seperti itu. Karena taruhlah hipertensi ya, kadang pasien itu tensinya 180, 170 tidak ada gejala apa-apa, dia akan bisa beraktivitas seperti biasa. Akan tetapi di dalam tubuhnya itu berlangsung terus-menerus stres di dalam pembuluh darahnya karena dengan tensi sedemikian tinggi. Jadi jangan sampai datang ke UGD karena sudah ada komplikasi, misalnya terjadi stroke atau terjadi serangan jantung. Jadi jangan merasa, saya nggak ada keluhan dok, jadi saya nggak usah kontrol, atau saya nggak ada keluhan 160, udahlah nggak usah minum obat, atau saya nggak usah mesti ngapa-ngapain untuk menurunin tensi saya. Jadi jangan seperti itu. Karena tujuan jangka panjangnya, kalau bisa ditangani sejak awal, itu untuk mencegah komplikasi yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah ini untuk mencegah dan untuk tata laksana juga. Gaya hidup sehat. Terdengarnya klise karena di mana-mana kalau ada seminar kesehatan disuruhnya gaya hidup sehat. Akan tetapi memang ini adalah dasar dari tata laksana semua penyakit. Jadi sebenarnya kami dokter maunya itu juga pasien kalau nggak minum obat dengan nggak merubah gaya hidupnya sendiri bisa membaik, tensinya membaik, gula darahnya membaik, maunya juga nggak mau ngasih obat. Jadi gaya hidup sehat itu seperti apa? Yang pertama harus physically aktif. Jadi istilah zaman sekarang jangan cuma leye-leye rebahan aja gitu ya. Tapi saya yakin mungkin para karyawan PT Sumarekon pasti sehari-harinya aktif, cuma mungkin kalau kerjanya banyak yang duduk gitu ya karena di depan komputer, mungkin diperbanyak misalnya untuk berjalan kaki dari misalnya tempat turun naik kendaraannya, kemudian kalau cuma mau naik beda lantai 2 atau 3 bisa naik tangga daripada naik lift atau elevator, seperti itu. Kemudian kalau bisa juga dilakukan aktivitas fisik yang rutin berupa olahraga. Olahraganya nanti saya jelaskan seperti apa bentuknya. Kemudian yang kedua adalah partnernya aktivitas fisik itu selalu adalah mengenai diet atau asupan makanan.
dengan gizi yang seimbang dan kalori yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, ini adalah biasanya permasalahan kita banyak obesitas dan sindrom metabolik biasanya adalah di dua masalah ini yang kita belum bisa secara konsisten melakukannya dengan baik. Oke, jadi yang pertama tadi apa sih yang bisa kita lakukan? Kan tadi saya katakan, makan kalori sesuai kebutuhan tubuh, biar tidak berat badannya berlebih, biar tidak lemak di perutnya berlebih. Nah, sebenarnya saat ini kita sudah banyak terbantu oleh aplikasi ya, oleh teknologi, bisa di-download di aplikasi smartphone, bisa diakses di internet. Jadi kita bisa ngitung sendiri jumlah asupan kalori yang tubuh kita perlukan tuh berapa sih. Biasanya cukup perlukan masukan usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, kemudian aktivitas sehari-harinya seperti apa. Apakah sedentary, jadi jarang beraktivitas, atau ada aktivitas fisik rutin. Kemudian nanti keluar tuh langsung. Kalau cuma targetnya mempertahankan berat badan sekarang, berarti ini butuhnya sekitar 1.700 kilokalori. Kalau mau turun berat badan sekian, sekian, dan ini ada. Kan tetapi kalau yang disuruhnya ekstrim, ini harus konsultasi ke dokter. Karena minimal kalau perempuan, itu harus intake-nya 1.000 kilokalori per hari, kalau laki-laki minimal 1.200. Kalau kurang dari situ, mau benar-benar restriksi kalori yang ketat, harus didiskusikan dengan dokter. Kemudian, kita harus mulai memperhatikan jumlah asupan kalori yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi harus sering-sering lagi buka internet atau buka aplikasi smartphone-nya. Jadi kita harus tahu nih kalau misalnya makan KFC nih, satu potong ayam itu berapa sih kilokalorinya? Kalau makan kentang reguler atau yang large itu berapa sih kilokalorinya? Nah, kita jadi bisa ngebayangin sendiri membandingkan dengan berapa yang harusnya masuk ke dalam badan kita dengan yang actual masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini bisa dibantu dengan aplikasi di smartphone banyak sekali, bahkan yang sudah versinya lokal gitu ya, kita bisa masukkan makanan gado-gado satu porsi berapa kilokalorinya dan itu bisa dijadikan seperti diary. Oke, nah sekarang yang suka saya concern adalah kita ini banyak sekarang minuman-minuman kekinian ya Bapak Ibu, jajanan atau minuman, saya ngambil salah satu contoh aja minuman boba gitu ya, bubble drink. Itu kita harus waspada, harus lihat kadar asupan gula. Gula-gula di minuman-minuman ini sebenarnya sangat-sangat tinggi. Jadi sebenarnya kita itu konsumsi gulanya itu tidak boleh dari 25 sampai 30 gram per hari. Itu kurang lebih kalau dikonversi dalam bentuk gula pasir sehari-hari kita itu maksimal 6 sampai 9 sendok makan. Dan itu yang sudah terkandung dalam semua makanan yang kita konsumsi, dari makanan rumahannya, kemudian minum teh manis saat pagi, kemudian ada makan kue apa sebagai jajanan siang-siang. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, ini bisa dibayangkan sendiri, misalnya satu brown sugar boba milk tea, ini mungkin udah sering kita jajan, itu gulanya sendiri 90 gram. Bayangkan, sudah 3 kali dari jumlah yang harusnya disarankan untuk masuk ke dalam badan kita. Nah, ini kalau sesekali aja nggak apa-apa, bukannya tidak boleh sama sekali. Tapi kalau diminumnya rutin setiap hari atau sehari bisa 2 kali, nah ini kita tidak sadari, berasanya ini hanya snack aja, cuma sesuatu minuman lucu-lucu, minuman manis enak, tapi ternyata ngandung gulanya tinggi. Kalau makan ini setiap hari, ya pasti akan berat badannya naik. Dan berat badan naik itu nanti akan dikonversi dari menjadi sel lemak yang di dalam perut itu. Akhirnya jadi obesitas sentral atau perutnya jadi besar, lebar. Nah, kalau saya biasanya meng-encourage pasien-pasien saya untuk mulai biasakan membaca kandungan nutrisi pada makanan minuman yang kita konsumsi. Jadi biasanya kalau di makanan kemasan itu ada seperti ini, nutrition facts. Jadi harus bisa membacanya. Jadi misalnya misalnya ini kayaknya biskuit gitu ya. Di sini dibilang satu pack ini servingsnya itu untuk buat 13 porsi makan. Satu porsinya 130 kilokalori. Nah, ada kan kita suka ngemil, belinya satu kotak biskuit gitu ya. Servingnya misalnya harusnya buat 13, tapi kita nggak sadar ngemil sekali sambil nonton gitu ya, sambil nonton Netflix atau sambil nonton sinetron, total setengah kotak udah habis sendiri. Berarti kita sama aja kayak makan 6-7 serving. Coba dikali 130 sudah 700 kilokalori sendiri untuk hanya sekedar cemilan seperti ini. Kemudian kita bisa mulai ngelihat
nanti saya jelaskan lagi di sebelum. Nah, gula ya, kita lihat sugar. Nah, di sini coba lihat sugarnya udah ada 5 gram, nggak terlalu banyak. Tapi mungkin ada minuman-minuman kemasan yang banyak. Coba lihat gulanya, jangan-jangan satu botol kemasan itu kadar gulanya sendiri misalnya sudah 20 gram. Jadi dengan minum satu botol minuman itu sudah hampir memenuhi kuota maksimal gula yang kita konsumsi di hari itu. Nah, kemudian terkait hipertensi, yang saya highlight adalah konsumsi natrium atau garam. Jadi tidak melebihi 2000 atau 2500 mg natrium atau sodium kalau dia kemasannya dalam bahasa Inggris. Nah, ini nih sodium. Kalau dalam bahasa Indonesia natrium. Nah, ini nih setara sebenarnya 1 sendok garam dapur. 1 sendok teh garam dapur. Nah, itu terbagi dalam semua jumlah makanan kita dalam 24 jam. Nah, ini saya ngambil contoh ekstrim, Indomie. Indomie itu enak, jujur aja saya juga doyan. Cuma hati-hati, mungkin makan sehari maksimal satu bungkus saja. Karena kita lihat, Bapak Ibu, natriumnya itu 900 mg sendiri. Padahal jatah kita itu 2000 sampai 2500. Jadi bayangkan kalau makan 2 bungkus sehari, jatah garam kita udah kepenuhi. Belum mau makan yang lain. Keripik-keripik itu juga biasanya sodiumnya tinggi, kemasan-kemasan seperti itu. Nah, jadi apa namanya, untuk yang darah tinggi udah punya hipertensi ini harus diperhatikan, lihat kandungan natriumnya jangan berlebihan karena ini bikin tensinya nanti makin tinggi, susah untuk turunnya. Kemudian aktivitas fisik. Tadi saya bilang bergerak aktif, kalau bisa jalan kaki lebih jauh dari tempat kita turun kendaraan sehari-hari lebih bagus. Kalau bisa naik tangga dibandingkan lift atau elevator lebih bagus. Kemudian kalau bisa ada aktivitas fisik terukur atau olahraga paling tidak disarankannya 150 menit per minggu tapi reguler. Jadi jangan cuma dirapel Sabtu sama Minggu langsung 1 jam gitu. Nah, itu sebenarnya bukan itu yang diharapkan, tapi sebenarnya regularitasnya. Masing-masing. Bapak, Ibu kira-kira bisa olahraganya apa? Jalan kaki aja bisa nggak jalan kaki cepat pagi atau sore gitu ya? Di lingkungan sekitar rumah kayak gitu. Itu sesederhana itu. Dengan intensitas sedang. Intensitas sedang itu maksudnya adalah sambil kita jalan cepat gitu ya atau olahraga apapun, kita masih bisa bicara cukup panjang tapi sudah mulai terengah-engah. Nah, itu cukup di level itu. Kalau mau hitung-hitungannya lagi, dihitung denyut jantung maksimalnya itu sekitar 50% dari 70%-nya. Sekarang kan banyak pakai smartwatch ya, jadi kita bisa sambil olahraga melihat denyut jantung kita berapa. Nah, Ibu bisa nih, sudah banyak yang kekinian sekarang, jadi hitung sendiri denyut jantung maksimal tubuh kita itu 220 dikurang umur kita. Misalnya Bapak usianya 35 tahun, denyut jantung maksimalnya berarti 185, berarti targetnya kalau lagi olahraga itu sampai ke 90 sampai 129 kali per menit kerja, jadi bisa dicoba olahraga. Oke, terus habis itu ada pertanyaan, dok saya sudah melakukan perubahan lifestyle nih, saya udah ngatur makan, saya udah olahraga, tapi ternyata tensi saya masih di atas 135/80 dok, gula darah saya belum normal, apa yang harus saya lakukan? Nah, udah kalau seperti itu mungkin gangguan di dalam tubuh kita sudah memang tidak bisa lagi bertahan dengan tanpa intervensi obat, jadi memang harus dikasih obat. Dan ini potensinya biasanya lifelong. Jadi ini kadang suka ditakutkan oleh pasien memang. Kadang kita kami dokter-dokter biasanya mengedukasi kalau sudah punya darah tinggi, diabetes, sakit kolesterol, sakit jantung, apalagi sakit stroke, itu ada obat-obatan yang memang harus dikonsumsi seumur hidup dalam tanda kutip. Tapi sebenarnya itu memang untuk menjaga badan kita biar tidak terjadi perburukan kondisi atau berulang lagi episode sakitnya. Kemudian banyak pertanyaan, memangnya aman dok konsumsi obat jangka panjang, nggak merusak ginjal saya dok? Obat-obatan darah tinggi, diabetes, kolesterol itu tidak ada yang sifatnya merusak ginjal atau liver misalnya. Itu tidak ada. Akan tetapi
Kalau seseorang pasien datang sudah dalam kondisi terlambat, jadi diabetesnya sudah dipelihara bertahun-tahun, 10 tahun, datang dengan kondisi sudah gagal ginjal, pilihan obat yang bisa kita berikan itu jadi terbatas karena sudah ada penurunan fungsi ginjalnya itu. Jadi itu yang yang harus ditangani. Jadi bukan yang ditakutkan itu jangan pemberian obat jangka panjangnya yang akan merusak ginjal ibu bapak, tapi sakit darah tinggi atau diabetes yang lama tidak terkontrolnya itu yang akan merusak ginjal. Seperti itu. Nanti mungkin ini akan jadi banyak bahan diskusi, saya yakin. Jadi ini udah sampai slide saya terakhir. Jadi mudah-mudahan tadi sebagai pemicu diskusi kita saja, jadi adalah sindrom metabolik itu sebenarnya sumber atau akar dari berbagai penyakit lain, dan itu makanya penting untuk pencegahan dan screening sedini mungkin. Jadi bisa ditemukan sedini mungkin, bisa ditangani sedini mungkin sehingga tidak ada komplikasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Setelah ini mungkin kita bisa masuk sesi diskusi. Saya berharap mungkin banyak akan tanya jawab dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Marta. Aduh, materinya sangat bagus sekali ya Bapak Ibu. Sayang kalau nanti tidak banyak yang bertanya. Kita buka langsung saja ya Bapak Ibu, kita buka langsung termin pertama, yaitu dengan 3 pertanyaan dulu. Ya, silakan. Di kolom chat juga boleh, kalau memang tidak mau bertanya di kolom chat silakan boleh. Saya Dok, izin boleh tanya. Siap, dengerin Ya, Pak silakan. Atmaji. Silakan Pak Atmaji. Dokter Marta mau langsung dijawab apa dikumpulin dulu pertanyaannya? Langsung aja. Oke, Langsung aja satu siap. pertanyaan, langsung satu jawaban. Siap. Terima kasih Ibu Dokter Dwi Aryani, Ibu Direktur Rumah Sakit hadir. Selamat pagi, dokter. Ya, pertanyaan Boleh yang mana langsung? dulu yang mau Iya, dijawab? Pak Atmaji dulu boleh, silakan. Bentar, sebenarnya tadi saya belum mau bertanya, tapi sekalian kalau mau diberikan kesempatan bertanya. Gini, Silakan. Pak. Kalau olahraga tadi kan kadang olahraga terukurnya hanya 150 menit. Kalau berlebih sampai lebih banyak, sampai seberapa jauh itu dokter? Oh iya, terima kasih Pak Atmaji pertanyaannya. Kalau lebih nggak apa-apa Pak, nggak ada masalah sesuai dengan endurance kita masing-masing. Dan asal memang tidak ada medical condition atau kondisi penyakit yang membatasi tidak boleh beraktivitas fisik berat. Dan itu biasanya gampang sih kita ngukurnya kalau memang kita belum ada sakit jantung, masih kuat setiap hari lari 1 jam atau larinya 10 kilo sekali lari, terus setiap hari nggak ada masalah Pak. Itu adalah jumlah minimum requirement. Jadi 150 menit itu adalah jumlah minimum yang disarankan. Tapi kalau lebih bagus lagi Pak. Asal memang tidak menimbulkan komplikasi. Nggak apa-apa Pak, nggak ada masalah. Ya, Pak Atmaji berarti rutin olahraga nih berarti. Rutin, tapi kadang-kadang seminggu sekali, kadang bisa setengah hari, 1 hari. Oh ya. Wow. Nah itu yang itu udah bagus Pak, udah bagus. Saya ngerti sih pekerja kantoran yang biasanya harus udah berangkat dari pagi-pagi, pulang sore atau malam itu sulit menyempatkan waktu di hari kerja. Jadi akhirnya ya mau nggak mau bisanya di hari Minggu, Sabtu gitu ya. Cuma paling nggak itu aja udah bagus. Nah makanya dikompensasinya di jam kerja aktivitas fisik yang lain yang aktif kayak tadi mau naik turun tempat kantor naik tangga, turun dari tempat kendaraan umum atau apa, milih jalan kaki yang agak jauh kayak gitu. Kalau memang tidak terburu-buru atau ada dikejar-kejar yang lain kayak gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Atmaji. Semoga menjawab. Baik, terima kasih. Dokter mau tanya boleh dokter? Ya silakan Bapak ya, langsung silakan Pak. Ya saya Rangga. Dok mau tanya untuk deteksi dini atau ciri-ciri fisik penurunan fungsi ginjal tuh seperti apa ya dok ya? Ya, terima kasih Pak Rangga. Jadi kalau fungsi ginjal turun pada fase awal itu biasanya tidak ada gejala Pak. Gejalanya itu kalau sudah sampai stadium akhir. Jadi gagal ginjal itu ada stadium-stadiumnya. Jadi mulai dari stadium 1 sampai stadium 5. Biasanya tidak akan menimbulkan gejala sampai paling enggak di stadium 4 atau stadium 5.
Biasanya kalau di stadium 3 ketahuannya kalau di medical check up atau dirawat yang lain gitu. Terus ketahuan tahu-tahu sudah mulai HB-nya turun, sudah mulai ada gangguan namanya gangguan elektrolit. Tapi kalau secara physically mulai ada gangguan berasa biasanya kalau udah di stadium menjelang stadium akhir. Jadi misalnya badannya udah jadi bengkak, kencingnya sudah berkurang, jadi sedikit karena fungsi ginjal sudah terganggu. Kemudian karena fungsi ginjal itu adalah membuang racun di dalam tubuh, racun yang numpuk banyak dalam tubuh, akhirnya nanti bisa bikin mual-mual, nggak nafsu makan, berat badannya turun, kulitnya jadi kering, seperti itu. Itulah makanya fungsinya kita mesti rutin medical check up, kayak gitu. Karena penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan, kalau fase awal itu banyak yang nggak bergejala. Muncul gejala itu biasanya kalau udah fase lanjut, darah tinggi, diabetes, gagal ginjal, itu semuanya muncul gejala kalau sudah di tahap lanjut. Seperti itu. Baik, terima kasih dok. Ya, oke. Dok, yang di kolom chat ya dok, ada atas nama Ibu Cindy Avianti. Bertanya, makanan apa yang bisa menurunkan kolesterol dan gula? Oke, jadi kalau makanan yang disarankan untuk menurunkan kolesterol itu adalah sebenarnya makanan yang tinggi serat. Jadi high fiber, sayur dan buah sebenarnya. Kemudian ada juga sudah beberapa studi bisa suplementasi omega 3 sebenarnya. Jadi kalau untuk makanan ya, omega 3 memang kita bisa dapat dari secara alami dari ikan-ikan laut dalam gitu ya. Tapi kan kita juga mungkin jarang tidak setiap hari terpapar konsumsi makanan itu, jadi bisa suplementasi seperti itu. Dan sebenarnya olahraga itu bisa membantu menurunkan kolesterol juga. Olahraga itu bisa menaikkan HDL. Jadi orang kalau HDL-nya rendah, itu dengan olahraga rutin HDL-nya akan naik. Atau mungkin Bapak Ibu yang rutin olahraga, mungkin bisa dilihat sendiri HDL-nya itu bisa tinggi, bisa naik. Dan itu tidak apa-apa, itu efek proteksinya lebih bagus. Sedangkan untuk makanan apa dok yang menurunkan gula darah? Nggak ada. Tapi yang ada adalah membatasi makanan, jumlah kalori atau gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi yang kalau menurunin gula nggak ada. Jadi caranya adalah masukkan makanan dengan jumlah kalori atau gula yang memang sesuai dengan kebutuhan badan kita. Dengan secara seperti itu sendiri, ya gulanya tidak akan tinggi. Kalau kita memang belum punya diabetes seperti itu. Karena tubuh kita itu sebenarnya kalau dalam kondisi sehat walafiat gitu ya, insya Allah belum ada sakit apapun, mekanisme badan kita itu mempertahankan gula darah kita. Mau makan all you can eat sebanyak apapun gitu ya, misalnya Bu Farida makan all you can eat, langsung ngambil piringnya 5 piring, tumpukan dagingnya 5 tumpuk gitu ya, mau makan sebanyak apapun, kalau fungsi di tubuh kita namanya fungsi insulinnya masih bagus, badan kita akan bisa menormalkannya lagi ke level yang normal. Akan tetapi kalau seperti itu terus-menerus, dipicu terus tuh ya, namanya organ pankreas menghasilkan insulinnya, lama-lama dia capek. Wah, saya dipaksa mulu nih setiap hari kerja keras untuk nurunin gula darah karena si dokter Marta ini makannya banyak banget setiap hari. Nah, itu lama-lama yang akhirnya bikinnya diabetes kayak gitu. Oleh karena itu pentingnya menjaga asupan makanan. Jadi jangan bikin pabrik insulin dalam badan kita tuh capek untuk bantu menormalkan gula darah kita setiap hari. Kayak gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya, siap Bu Cindy. Banyak ya pertanyaannya di kolom chat. Iya, chat. banyak di kolom chat, banyak sekali dong. Oke. Silakan Pak, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dengan Pak Dadang ya. Saya kebetulan tugas di Bogor nih. Oh iya. Jauh ya Pak. Tapi saya dari CO sih ya gitu. Nah gini ya, kebetulan saya itu penderita diabetes. Ya kita sih nggak usah malu-malu kalau seseorang itu ada diabetes, karena diabetes itu kan bukan penyakit kotor seperti penyakit yang lain. Malah kita harus menginformasikan bahwa kita itu ada diabetes. Dikhawatirkan kita terjadi hipo atau apa gitu ya, bisa teman yang tetangga kita itu bisa menolong gitu ya. Saya kurang lebih udah 15 tahun kena diabetes. Banyak rekan, banyak teman, banyak senior yang sudah mendahului kita, baik diamputasi maupun meninggal. Itu sangat mengkhawatirkan. Ini mudah-mudahan saya bicara ini juga bermanfaat bagi teman-teman kita. Karena menurut saya nih penduduk Indonesia kan itu kan mengkonsumsi karbohidrat atau nasi sebagian besar. Bisa terindikasi kena diabetes. Yang tadi dokter bicarakan itu betul. Pankreas tidak bisa menampung sepenuhnya untuk menghasilkan insulin.
saya cerita ini karena saya sudah mengalami beberapa hal makanan, obat-obatan yang kita seperti metformin, Acrobos, dan lain-lain sampai suntik insulin sehari 4 kali. Itu bisa terjadi ya. Cuman saya bagaimana bisa mempertahankan hidup ini. Karena apa? Menurut informasi diabetes itu ada silent killer. Membunuh secara perlahan organ tubuh yang lainnya gitu. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi saya ini mencoba supaya bisa bertahan hidup dengan hidup yang sehat, olahraga dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan intinya, Dok, kalau kita bicara dengan dokter yang umum di tempat yang lain atau penyakit dalam itu terbatas waktunya. Mungkin dalam hal ini kita ada waktu sedikit, kita bisa sharing lah. Kebetulan setiap pagi itu kalau saya itu menghindari gula, saya tiap pagi itu, ini boleh tidak dok ya, tiap pagi saya minum air gelas. Minum 8 gelas air. 8 gelas air setelah sholat subuh, gelas ukuran 250. Itu boleh apa tidak dok? Menurut informasi katanya itu bisa menurunkan kadar gula darah. Terus kedua, di samping kita minum obat-obatan medis secara dokter ya, kita juga mencoba untuk minum herbal dok. Itu boleh apa tidak? Sampai saya itu minum herbal itu 6 macam. Seperti daun insulin, kayu manis, jahe, sereh, kunyit, sama yang super pahit itu adalah biji mahoni. Apakah itu bisa mempengaruhi ginjal atau tidak? Dan apakah dok, HbSC1 atau pankreas ini bisa disembuhkan atau tidak? Karena saya tuh kalau habis makan banyak kadar gula darahnya itu bisa tinggi. Apakah bisa dikatakan pankreas saya itu udah rusak atau tidak? Apa betul tidak dok, pankreas itu bisa dipulihkan secara normal atau gimana gitu dok? Saya satu karena ingin hidup panjang dok, ingin lihat cucu. Karena saya berpikir karena diabetes itu tidak bisa disembuhkan itu. Nah, itu kontradiksi dari situ, Dok. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tony. Saya mau ngasih aplaus sebenarnya. Terima kasih Pak Tony atas sharingnya dan tadi di bagian awal pertanyaannya tadi juga membantu saya untuk memberikan sharing kepada Bapak Ibu yang lain bagaimana rasanya menjadi seorang penyandang diabetes atau diabetesi. Itu memang tidak mudah sebenarnya kalau sudah menjadi penyandang diabetes. Dan Pak Tony usianya berapa Pak Tony kalau boleh tahu? Pak Dadang dok. Oh Pak Dadang. Pak Dadang dok. Mohon maaf Pak Dadang ya. So, tadi yang kelihatan open mic Pak Tony, Pak Dadangnya nggak buka kamera. Oke. Pak Dadang usianya berapa Pak Dadang? Monitor Pak Dadang. Pak Dadang. Suaranya masih off Pak Dadang. Suaranya masih mute Pak. Ya. Pak Dadang suaranya masih mute Pak. Dibuka dulu. Ya siap. Ya oke. Siap saya Pak. Dengan Pak Dadang, umur saya ini 54 sekarang, insya Allah tahun depan kalau dikasih umur panjang 55 ya, bulan April mungkin udah pernah bakal Sumarekon gitu ya. Kerja di Sumarekon udah 33 tahun. Wow, hebat, aplaus. Oke, tepuk tangan yang kedua berarti untuk Pak Dadang. Ya. Salam Bapak Atmaji sama Pak Warno. Oke ya, 54 tahun. Berarti tadi sudah pakai insulin sampai 4 kali sehari ya Pak ya? Benar ya, kalau saya tidak salah tangkap ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama tadi minum air. Bapak 8 gelas, satu gelasnya 250 ml, berarti pagi-pagi minum air 2 liter sendiri. Sebenarnya dengan minum air banyak tidak menurunkan gula darah, Pak. Jadi itu paling biasanya kita menganjurkan, misalnya ya, kalau memang berasanya lapar banget padahal baru makan, minum air putih biar membantu memberi efek seperti kenyang karena lambung kita terisi. Tapi saya tidak menyarankan kalau ekstrim sekali Pak, kalau minum air putih bangun tidurnya sampai 2 liter. Karena 2-3 liter itu udah jatah minum seharian 24 jam. Bisa di-cut sebentar dok, karena kenapa saya minum air banyak ini? Karena saya obat-obatan banyak dok, termasuk herbal. Nah artinya supaya nih ginjal kita juga tidak terlalu bebannya terlalu berat. Asumsi saya ke situ dok. Oke, ya. Oke, saya boleh lanjutkan dulu ya, Pak ya? Boleh. Oke. Ya, jadi gini, minum air 2 liter itu kalau tujuannya untuk Bapak menganggapnya karena banyak minum obat atau herbal dari luar, kemudian mau dibilas dengan minum air banyak untuk bisa nggak ngeganggu ginjalnya, itu sebenarnya konsep yang kurang tepat. Jadi kita minum air itu sebenarnya cukup asupan secara normal saja.
orang dewasa itu cukup 2-3 liter dan bisa lebih banyak lagi kalau misalnya banyak aktivitas fisik berat yang bikin keringatnya keluar banyak seperti olahraga rutin dan sebagainya. Sedangkan untuk konsep karena saya banyak minum obat, Dok, biar ginjalnya nggak apa-apa, saya harus minum obat, tidak ada hubungan langsung secara seperti itu, Pak, kayak gitu. Jadi kalau misalnya Bapak minum obatnya sekaligus 10 pil, tapi bisa ditelan dengan 1 gelas air saja, itu nggak ada masalah, Pak, kayak gitu. Jadi nggak harus 2 liter minum airnya. Karena nanti kalau Bapak minum obatnya, minum airnya banyak sekali, nanti malah terjadi namanya, kayaknya maaf ada suara ada yang bocor ya. Ya, jadi nanti Bapak nanti malah jadi agak banyak kencing dan malah mengganggu kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu ekstrim kayak gitu kalau peruntukannya Bapak karena berpikirnya banyak obat yang diminum terus mau seperti dibilas gangguan ginjal, nggak ada gangguan ginjal. Yang kedua adalah tadi pertanyaan herbal sampai 7 macam. Saya prinsipnya seperti ini, Pak. Untuk daun insulin itu memang dia studinya belum sampai ke fitofarmaka ya Pak ya. Jadi belum, bahkan obat herbal terstandar pun belum. Jadi memang efeknya secara scientifically, secara keilmuan kedokteran itu belum terbukti. Seperti itu. Memang klaimnya bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Kalau saya biasanya memberitahu pasien saya, kalau mau diminum sambil dengan obat yang diberikan oleh dokter, monggo tidak apa-apa, tapi harus dalam pengawasan, gula darahnya diawasi. Atau misalnya banyak pasien yang masih nawar dulu gitu, misalnya udah saya minta kasih obat ya Pak, Bu, Dok saya mau coba herbal dulu, mau pakai daun insulin, pakai sambiloto, pakai kayu manis. Saya biasanya kita negosiasi ketemu di tengah-tengah. Oke, boleh silakan Pak dicoba dulu 1 bulan ke depan, tapi saya minta Bapak cek gula darah setiap berapa hari sekali misalnya. Catat, laporkan ke saya bulan depan. Kita lihat, kita evaluasi sama-sama. Kalau gula darahnya turun, dan mungkin memang dibarengi dengan Bapak Ibu berusaha membantu merubah gaya hidupnya, makannya dikurangi yang manis-manis, jumlah nasinya dikurangi, jadi olahraga, terus berat badannya normal, ya udah selesai di situ. Berarti memang tercapai di tahapan yang saya mau, yang kita mau, para dokter mau, bahwa di lifestyle saja bisa terkendali gulanya tanpa obat-obatan. Tapi yang perlu dicatat, mungkin tadi saya tidak spesifik karena kita tidak membahas diabetes secara spesifik, dan ini menyambung pertanyaan berikutnya dari Pak Dadang tadi. Diabetes itu adalah penyakit yang berjalan kronik dan progresif. Kronik itu jadi dia sakit yang menahun, yang lama. Jadi bukan sakit akut kayak kita lagi sakit COVID atau sakit demam berdarah seminggu, 10 hari selesai, putus di situ, tidak berlanjut. Tapi diabetes sakit kronik dan progresif. Nah, ini balik nyambung lagi ke pertanyaan berikutnya. Jadi begitu sudah sakit diabetes, fungsi pankreas itu akan sudah berkurang. Derajat berkurangnya beda-beda setiap orang. Ada yang sudah berkurang 20%, 30%, 40%, atau mungkin lebih dari 50%. Nah, itu kalau gula darahnya tidak terkendali dengan sedini mungkin, itu penurunan fungsi pankreasnya akan berjalan terus. Apalagi kalau misalnya ditambah ada sakit yang lain, darah tinggi, sakit kolesterol tinggi, kayak gitu. Nah, fungsi pankreas yang sudah hilang itu sayangnya Pak Dadang tidak bisa kembali lagi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mempertahankan agar fungsi pankreas itu tidak makin menurun dengan cara ya kita kendalikan gula darahnya. Jadi dia tidak jadi putaran lingkaran setan. Jadi pankreas yang sudah rusak, insulinnya kurang, bikin gula darah tinggi bikin sel pankreasnya rusak, insulinnya makin berkurang. Nah, itu yang kita putus, jadi gula darahnya harus kita kendalikan. Kalau memang fungsi pankreasnya sudah jauh berkurang, jadi kita kebayang ya, ada suatu pabriknya misalnya kebakaran, rusak, produksinya cuma bisa berkurang 50%, tapi dia harus mensuplai dengan kapasitas 100%, ya harus tambah dari luar, entah outsourcing ke pabrik lain atau gimana. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi kalau Bapak pankreasnya sudah berkurang jauh, makanya butuh insulin dari luar. Makanya Bapak diberikan oleh dokternya dikasih insulin yang mungkin sampai sudah 4 kali sehari. Seperti itu. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, kalau untuk herbal, Bapak tadi minumnya kan banyak ya. Yang lainnya itu kayak kayu manis, jahe, apalagi itu kan sebenarnya
bumbu masak kita sehari-hari ya, minuman kita sehari-hari, jamu gitu ya. Saya sih nggak ada masalah. Saya mempersilahkan monggo. Karena sebanyak apa sih yang Bapak makan sehari jahe, kan nggak mungkin makan jahe 1 kilo sehari ya, paling atau makan kayu manis 1 bungkus sehari, karena kayu manis kebanyakan di sop aja udah nggak enak rasanya. Jadi saya kebayang sih ya kayak gitu. Jadi jumlahnya berapa? Dan saya cuma mau memastikan aja kalau Bapak Ibu mau konsumsi yang namanya herbal, pastikan itu memang herbal murni gitu. Jadi antara Bapak Ibu merebus sendiri atau mengolahnya sendiri atau membeli olahan sudah bentuk bubuk, tapi yakinkan itu asli. Karena jujur saja di pasaran itu banyak penjual-penjual yang mengklaim itu herbal murni, tapi sebenarnya dicampur. Ada obat yang Bapak Ibu bilang obat kimia atau obat yang ada diberikan oleh dokter juga. Nah, seperti itu yang saya mau tekankan ke Bapak Ibu, konsepnya seperti itu kalau lagi kita ngomongin herbal. Jadi kalau ditanya, dok saya mau sambil minum kayu manis, jahe, itu monggo silahkan, nggak apa-apa. Tapi obat yang dari dokter dipakai juga, dan yang paling penting dimonitoring gula darah tercapai atau enggak targetnya. Kayak gitu. Nah untuk HbA1c tadi terkait itu ya Pak, yang pada lagi yang bocor suaranya. Yang bocor maaf di mute dulu. Pak siapa ya? Oke. Sudah Jadi siap, untuk HbA1c itu target kita Pak. Jadi kalau kontrol gula darahnya bagus, rutin mengikuti saran dari dokter, obat-obatannya diminum, HbA1c-nya itu target kita kalau bisa serendah mungkin. Memang target kita kurang dari 7%, tapi serendah mungkin tanpa pernah mengalami hipoglikemi itu lebih bagus. Jadi seperti orang normal. Mungkin Bapak Ibu yang familiar dengan punya diabetes atau keluarga yang diabetes tahu konsep HbA1c. Orang normal itu kurang dari 5,7%. Pasien saya cukup banyak yang HbA1c-nya bisa sampai ke 5 atau 6 kayak gitu ya. Itu semakin rendah semakin bagus, dengan catatan dia rendahnya bukan karena berulang hipoglikemi atau gula darahnya ngedrop dengan kondisi yang tidak baik. Ya, pertanyaan Pak Dadang karena banyak, jadi jawaban saya nggak banyak. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab semuanya. Gimana Pak Dadang? Apakah sudah terjawab semuanya Pak Dadang? Izin dulu saya Pak Dadang. Ya terima kasih dok. Pak Warno. Ya oke Pak Warno. Ya silakan Pak Warno. Ya silakan. Siap mau nanya. Ya saya cuma mau terima kasih sama Pak Dadang sudah mewakili saya. Nah saya sekarang mau tanya ke dokter, dok. Saya setiap bulan kontrol HbA1c-nya itu sampai dengan terakhir itu 11 hasilnya. Masih tinggi. Nah itu memang masih tinggi. Nggak tahu nih bulan depan. Memang saya udah mengurangi konsumsi karbo yaitu nasinya. Tunjuk dok. Oke. Kalau saya boleh tahu Bapak dapat obatnya masih obat minum apa sudah ada yang dapat insulin Pak? Oh belum ada insulin, masih obat minum. Oke, ya sudah berapa lama Bapak terdiagnosis diabetesnya Pak? Ya mungkin sudah ada 6 bulan lah. Oh baru ya, 6 bulan. Oke, Mbak, waktu pertama kali terdiagnosis HbA1c-nya berapa Pak? 11 juga, 11,6. 11 juga. Jadi selama 6 bulan belum turun sama sekali ya Pak ya? Sudah pernah turun, bulan lalu turun. Turun paling rendah berapa? 6. Oh, sudah pernah sampai 6, terus sekarang naik lagi 11. Naik lagi, ya satu olahraganya nggak rutin, kedua makan banyak lagi dok. Oke. Jadi Pak Warno sudah dapat jawabannya sebenarnya. Jadi gitu sudah tahu jawabannya sebenarnya. Jadi dia asupan makanan. Pak itu bisa turun sampai ke 6, bagus sekali loh Pak. Bulan keberapa pengobatan Pak turun ke 6 itu Pak? Makan obat rutin, olahraga rutin, kemudian makan karbo dan gulanya sesuai anjuran dokter. Nah, dikurangin. Nah, setelah itu jadi jawabannya udah tahu tuh Pak. Sudah Pak. Jawaban. Jadi jawabannya itu sebenarnya. Kembali lagi itu ya. Iya, betul Pak Warno, semangat tapi Pak. Memang semangat Pak, tapi memang mengubah lifestyle itu memang paling susah. Saya bisa berempati. Ya, saya bisa berempati karena orang tua saya juga diabetes dan itu memang sulit. Jadi memang harus pelan-pelan kayak gitu. Tapi saya apresiasi sekali. Saya juga mau tepuk tangan untuk Pak Warno dari 11 di awal terdiagnosis bisa turun sampai 6 dengan effortnya. Itu udah bagus Pak. Nah, coba sekarang dikembalikan lagi ke pola yang seperti waktu itu Pak. Kayak gitu.
Saya yakin bisa. Kalau waktu itu bisa, sekarang berarti bisa lagi, Pak, kayak gitu. Terima kasih. Baik. Bisa, Ya. Pak Warno. Pasti bisa. Bisa, Pak Warno. Ya. Terima kasih. Kalau perlu mungkin nanti PT Semarekon bikin acara waktu olahraga rutin bersama-sama. Jadi pas karyawannya ada rutin olahraga. Masukan untuk manajemennya kayak gitu. Bisa, Pak Warno. Insya Allah kalau udah kayak gitu bisa. Terima kasih, ya. terima kasih. Semangat Pak, semangat. Karena memang makasih, dokter. Diabetes itu nanti teman berjuang seumur hidup memang. Sahabat. Tapi kalau kita bisa berdamai, kemudian kita mau berikhtiar dengan optimal gitu ya, berusaha dengan maksimal, kita bisa sehat seperti orang-orang tanpa diabetes. Jadi mungkin kayak tadi Pak Dadang bilang mau ngeliat cucu, amin insya Allah Pak. Makanya mumpung belum ada komplikasi apa-apa, kita harus semangat untuk menanganinya kayak gitu. Mumpung masih bisa aktif, biar bisa jalan-jalan, bisa main-main sama keluarga kayak gitu, bisa olahraga, bisa kumpul-kumpul sama teman-teman, kolega kayak gitu. Jadi kan itu motivasi kuatnya kayak gitu. Jadi jangan sampai datang ke rumah sakit bolak-balik rawat inap karena komplikasi. Kami juga nggak mau kayak gitu. Siap. Oke. Ya siap Dok. Oke, di kolom chat ya Dok, ada lagi Dok dari Pak Suarsono. Kenapa buang air kecil selalu berbusa? Terus kesemutan akibat aliran darah tidak lancar itu penyebab utamanya apa? Bagaimana menghilangkan kesemutannya? Terus olahraganya apa? Dan cara menghindarinya seperti apa? Oke, ya. Jadi berbusa ya Pak Sukarsono. Berbusa itu jadi sebenarnya simpelnya air kencing itu bisa berbusa karena ada protein yang bocor. Jadi dia keluar lewat air kencing. Bayangkan itu seperti kalau kita ngerebus atau ngegoreng telur, putih telur. Ada busanya kan ya? Muncul ya, Pak. Bu Farida, Bapak Ibu. Nah, itu karena protein albumin yang di putih telurnya. Jadi sama konsepnya. Jadi kalau ginjalnya ada masalah, masalahnya apapun banyak, bisa karena darah tinggi, bisa karena diabetes, karena radang ginjal yang lain. Kalau protein atau albuminnya bocor, nggak berhasil keserap lagi di salurannya ginjal yang muter-muter itu, nah itu kira-kira berbusa. Nah, jadi kalau memang ada kencing berbusa harus diperiksakan lagi. Harus konsultasi ke dokter, nanti mungkin ada pemeriksaan lanjutan, diperiksa lagi air kencingnya, dibuktikan apa memang benar busanya itu karena protein atau albuminnya yang bocor. Kemudian kalau untuk kesemutan karena gangguan aliran darah, jadi pertama begini, kalau ada rasa kesemutan yang temporer ya, misalnya kayak kita duduk sila terlalu lama ketekan gitu ya, nah itu memang karena ketekan pembuluh darahnya, jadi akhirnya ketika kebuka lagi, lancar lagi pembuluh darahnya, akhirnya dia muncul sensasi kesemutan. Akan tetapi kalau kesemutan yang terus-menerus nggak lagi ngapa-ngapain muncul terus, itu biasanya karena sudah ada gangguan di sarafnya. Nah, paling sering memang kalau pasiennya punya diabetes ya karena komplikasi dari diabetesnya, jadi memang sudah ada gangguan di fungsi sarafnya. Dan jujur saja kalau sudah ada komplikasi saraf atau yang namanya neuropati, itu adalah salah satu komplikasi yang paling sulit ditangani. Kalau levelnya masih ringan, kesemutan sesekali, biasanya dengan kadar gula darahnya normal akan hilang atau perbaikan. Tapi kalau sudah sampai baal, mati rasa, atau rasa nyeri, sensasi nyeri, jadi nggak diapa-apain tapi rasanya Dok kayak disayat-sayat kulit saya, kayak kebakar, kayak ada yang ngegaruk-garuk. Nah itu memang jujur saja sulit memang ditangani karena konsepnya sama, sekali sel saraf itu rusak dia tidak bisa lagi tumbuh lagi yang baru, beregenerasi lagi yang baru seperti itu. Kayak gitu. Jadi nanti paling biasanya dokter penyakit dalam akan bekerja sama dengan dokter saraf, akan memberikan obat-obatan yang bisa membantu mengurangi, atau misalnya modalitas lain, misalnya seperti dokter rehab medik atau dokter akupuntur medik, itu juga bisa seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Jadi yang bisa dilakukan sebenarnya mencari tahu dulu kesemutannya karena apa dulu kayak gitu, karena banyak penyebabnya. Siap, Pak Suharsono sudah dijawab sama dokter Marta. Masih ada lagi Dok di kolom chat nih, banyak Dok dengan Pak Tony. Iya banyak nih. Dengan Pak Tony Dok. Gula darah 2 jam, tingginya naik 95, setelah puasa 101. Apakah ini bagus? Terus cara efektif untuk mengurangi lemak perut, bagaimana Dok? Oke,
Ya, jadi Pak Tony, kalau gula darah puasanya 101, itu harus hati-hati yang tadi kita bilang nih, takutnya sudah ada mulai prediabetes, jadi sudah ada mulai gangguan gula darah puasa. Walaupun batasnya tipis ya, lebih dari 100 terus 101 gitu. Nah ini biasanya sih, saya nyaraninnya biasanya ya ubah gaya hidup, kayak mirip tadi Pak Bambang. Pak Bambang tuh saya yakin Pak Bambang aja yang dari HB1C11 yang rata-rata gula darahnya hampir 300 bisa turun ke 6 kayak rata-rata gula darahnya 140-an. Jadi dengan ngerubah gaya hidup aja itu udah bagus. Jadi pertama justru saya lebih concernnya ke gula darah puasa yang 101. Kalau gula darah 2 jam habis makannya 95, ini nggak rendah, ini normal. Nggak ada masalah Pak, bagus. Berarti Bapak mungkin sudah ada mulai ada gangguan pengaturan gula darah puasa, tapi gula darah habis makannya masih bagus fungsinya Pak. Jadi nggak ada masalah. Jadi ini normal-normal aja. Justru harus hati-hati yang gula darah puasanya. Kalau bisa 3 bulan lagi dicek ulang lagi. Dan jangan makan makanan yang manis-manis lagi, yang terlalu banyak. Sesekali aja. Oh, batasnya bukannya 110 ya? Kalau gula darah apa, puasa? Pak? Batasnya? Enggak Pak, itu biasanya pakai itu. Nah itu kadang kita belum persamaan persepsi orang laboratorium. Jadi teman-teman Bapak Ibu gitu ya sebagai pasien atau sebagai klien gitu melihatnya batas normal lab gitu. Tapi kita untuk kriteria diagnosis kita punya batas nilai sendiri yang tadi saya bilang. Jadi normalnya kalau gula darah puasa kurang dari 100 Pak. Oh, oke. Nah, kalau sudah punya diabetes kayak Pak Dadang atau Pak Bambang beda lagi targetnya. Oh ya Pak Warno, maaf. Pak Warno itu beda lagi Pak Warno, beda lagi Pak Warno sama Pak Dadang beda lagi targetnya gula darah puasanya itu cukup 80 sampai 130. Itu beda lagi tuh nanti sesinya. Mungkin nanti kita ada sesi lagi bahas diabetes tersendiri gitu ya. Jadi akan beda-beda Pak konteksnya. Jadi memang harus kalau punya hasil lab harus dikonsultasikan ke dokter. Jangan ngebaca sendiri, nanti bingung. Hilang arah kayak gitu. Ya Pak ya, titipan saya sih itu ke Pak Tony. Terima kasih. Udah ya Pak Tony, pertanyaan itu aja ya. Pada satu lagi tadi ada lagi ya. Itu Dok, cara mengurangi efektif mengurangi lemak di perut. Lemaknya di perut. Cara pertamanya adalah menurunkan asupan kalori berlebih. Jadi harus seperti minum kalori. Kayak gitu ya. Jadi memang menghilangkan lemak di perut itu paling efektifnya adalah sebenarnya defisit kalori. Jadi misalnya gini kayak tadi yang aplikasi yang saya tunjukkan, kalau misalnya ternyata Bapak Ibu ngitung kebutuhan kalorinya saya harus 1.800, terus mau nurunin berat badan nih dikurangin aja antara 300 sampai 500 kilokalori. Jadi harusnya 1.800 jatahnya turunin 1.300. Nanti itu lambat laun targetnya dalam 4 minggu sampai 8 minggu bisa turun tuh Pak kayak gitu. Tapi memang harus intinya satu konsisten kayak gitu. Jadi percuma mau sit up 1.000 kali sehari, tapi kalau makannya sehari double dari kalorinya, lemaknya nggak akan hilang. Karena sit up itu dia core untuk ototnya kayak gitu. Itu sudah terbukti sudah banyak. Jadi ngilangin lemak perut itu bukan dengan sit up banyak-banyak. Sit up banyak-banyak tapi kalorinya ya Dok. Udah berhasil hilang, terus biar ototnya bagus six pack baru tuh sit up 200 kali sehari boleh nggak apa-apa. Gitu. Berarti kalorinya ini Bu, lebih ke karbohidrat Bu ya. Kalorinya ini lebih karbohidrat sama gula gitu. Iya. Iya, jadi kalori itu memang dominannya Pak. Kalau ngelihat pola makan Indonesia, tadi yang seperti dibilang sama Pak Dadang, sama Pak Warno juga, kita itu suka ini, konsepnya salah. Nasinya yang banyak, terus lauknya cuma seuprit, banyak kuah biar enak sama sambal. Udah kayak gitu. Padahal, saya lupa nggak mencantumkan ya, mungkin nanti bisa lihat namanya my plate atau piringku. Jadi kalau misalnya piring itu, saya coba gambarkan kali ya. Jadi kalau ada piring bulat, nih ya, mudah-mudahan kelihatan. Ya, Dok, kelihatan Dok. Ini ya, nah ini seperempat ini tuh jatahnya karbohidrat nih nasi atau penggantinya mie atau bihun atau kentang atau jagung gitu ya. Seperempatnya lagi ini lauk pauknya, protein dan lemak, ayam, tempe, tahu, ikan, daging gitu ya. Separuhnya lagi nih jatah sayur sama buah. Jadi makanya sebenarnya kita harus kenyangin makan sayurnya yang separuh. Nah kalau orang Indonesia mungkin
3/4 nasi doang. Iya, betul. Terus seperempatnya lauk. Sisanya ditambahin sambal sama kuah yang banyak biar enak. Terus kuahnya kuah ayam gulai lagi, bikin nambah lagi nasi. Kayak gitu. Nah, jadi itu yang perlu kita ubah pelan-pelan paradigmanya ke arah sana kayak gitu. Ya, Pak Tony, berarti kita harus ngurangin kalorinya ya Pak Tony, biar perut kita jadi sismek tadi. Siap. Kasih dok. Iya, sama-sama Pak Tony. Masih di kolom chat ya dok. Dari Ibu Dwi. Amlodipin itu harus rutin. Cara menghilangkannya atau kebiasaannya bagaimana dok? Minumnya. Ya, Bu Dwi ini mewakili banyak sekali pemikiran yang sama dari pasien-pasien atau masyarakat ya. Jadi gini, kalau tensinya yang tadi saya bilang, kalau Ibu Dwi misalnya udah terdiagnosis hipertensi, terus udah dicoba, dok saya nggak mau dulu minum obat, saya mau coba yang dokter suruh, saya olahraga rutin, nurunin berat badan, ngurangin konsumsi garam, tahu-tahu tensinya bagus, oh ya udah bagus, saya nggak akan ngasih obat, tercapai Bu targetnya, jadi hipertensi terkontrol tanpa obat. Tapi kalau misalnya dengan alasan apapun ya, misalnya saya kerjanya stres dok, makan banyak, olahraga nggak sempet, kerjanya sibuk, dikasih PR mulu karena saya kerjanya bagus banget, jadi dikasih kerjaan banyak banget gitu ya, misalnya nggak sempet, tensinya tetap tinggi, ya itu mau nggak mau kita sudah mulai harus kasih obat, karena pengaturan tubuhnya jadi nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi jangan dianggap itu kebiasaan atau ketergantungan. Obat-obatan diabetes, obat jantung, obat diabetes itu nggak bikin ketergantungan seperti obat nafza atau narkotika gitu, atau obat psikotropika. Jadi bukan kita ketergantungan, cuma badan kita memang sudah ada pengaturannya yang nggak benar, jadi harus dibantu dengan sesuatu dari luar, yaitu obat kayak gitu. Menghilangkan kebiasaannya, ya berarti coba dulu cara yang tadi, olahraga, nurunin berat badan, ngurangin asupan makanan yang kurang baik. Kalau misalnya bisa dengan turun kayak gitu, ya udah berarti bisa stop amlodipinnya. Tapi kalau nggak bisa, ya amlodipinnya harus lanjut, Bu. Jadi Ibu nggak usah takut ketergantungan. Dan saya tadi udah bilang, obatnya nggak racun ke ginjal, nggak bikin merusak ginjal. Justru kalau Ibu jadi nggak mau minum amlodipin, tapi tensinya terus 140, 150, kadang 160, itu yang bikin pembuluh darahnya nanti rusak, stres. Kan tahu-tahu datang lagi, saya takutnya 5 tahun lagi dicek, fungsi ginjalnya sudah menurun, masuk ke stadium 3 misalnya. Dan itu banyak sekali kondisi seperti itu. Seperti itu ya Bu Dwi. Mudah-mudahan menjawab. Oke, siap dok. Ada lagi dok, masih dari kolom chat, Ibu Ruth Alexandri. Jika orang tua diabetes atau hipertensi, apakah bisa turun ke anak jika umurnya 32 tahun kemudian? Ya, ini 2 pertanyaan berbeda sebenarnya. Dia nanya bisa nurun ke anak apa enggak, sama kalau umur 32 tahun tensinya udah tinggi apa wajib konsumsi obat tiap hari. Nah, diabetes sama hipertensi, terutama diabetes ya. Jadi memang ada namanya kecenderungan untuk genetiknya ya. Jadi seseorang yang kalau orang tuanya salah satu atau dua-duanya atau saudara kandungnya jadi first degree family punya riwayat diabetes, sudah punya diabetes, kitanya sendiri itu memiliki resiko untuk punya diabetes 2-3 kali lipat dibandingkan teman kita yang keluarganya tidak ada yang diabetes. Kayak gitu. Tapi resiko itu kan hanya resiko ya. Tergantung kita. Kalau kita dari muda sudah tahu kita punya resiko, terus gaya hidupnya sehat, jarang minum manis-manis boba-boba atau minuman berkemasan manis, rajin olahraga kayak gitu ya. Bisa suatu seumur hidupnya nggak akan kena diabetes. Tapi kalau orang tuanya sudah diabetes, terus kemudian makannya sembarangan, berat badannya berlebih dengan berat gitu ya, suatu saat akan kena diabetes besar sekali. Gitu. Tapi diturunkannya bukan kayak, banyak yang kayak gini, dok, ibu saya diabetes berarti nurun ke anak-anak laki-lakinya ya. Terus bapak yang diabetes, bapak saya nurun ke anak perempuan. Nah, enggak, bukan kayak gitu. Jadi diabetes bukan penyakit keturunan yang seperti misalnya sakit kelainan darah talasemi gitu, yang ada gen khususnya. Kalau ini enggak ada, tapi dia ada resiko, namanya tuh istilahnya suseptibilitas genetika. Jadi dia secara gen tubuhnya ada resiko yang lebih tinggi. Kemudian yang pertanyaan kedua sebenarnya mirip pertanyaan yang Bu Dwi tadi. Jadi umur 32 tahun kalau memang tensinya konsisten sudah tinggi, sudah merubah gaya hidup tetap tinggi, ya berarti harus minum obat.
Minum obat Kayak gitu. ya, siap Dok. Nah, obat itu tuh kayak saya sering bilang ke pasien, anggapnya jangan obat, jangan sesuatu yang membebani, tapi anggap aja makanan sehari-hari kita butuh kayak gitu. Jadi dijadikan sesuatu yang kita butuh untuk kita sehat kayak gitu. Jadi jangan memelihara penyakit, tapi penyakitnya harus kita lawan dengan obat itu kayak gitu. Ya, seperti itu. Ya, sudah Mudah-mudahan terjawab. Ya, siap. Ada lagi Dok, dari Ibu Mariam Katili. Kolesterol 200, apakah perlu minum obat teratur? Oke. Nah, Bu Mariam, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini kolesterolnya nih, kolesterol apa dulu nih? Kolesterol total, LDL, atau trigliserida. Karena gini, kadang kita sebenarnya di praktek klinis sehari-hari dokter biasanya tidak melihat kolesterol total. Kolesterol total kita lihat kalau misalnya yang lainnya bermasalah. Kalau itu kalau kolesterol totalnya 200, kalau kita lihat memang LDL-nya tinggi, di atas 170, atau sudah punya darah tinggi atau diabetes, harus diobati. Kalau itu misalnya trigliserida, itu juga kita harus obati. Tapi tadi balik lagi ke gaya hidup lagi, modifikasi gaya hidup dulu. Kalau belum mau minum obat, modifikasi gaya hidup dulu, 2-3 bulan lagi cek ulang. Kalau ternyata masih tinggi, berarti memang harus butuh bantuan obat. Karena kadang ada memang orang-orang yang mau sudah makanan kolesterol dari luarnya udah dibatasi, akan tetapi kolesterol itu bisa dihasilkan sendiri oleh tubuh kita. Nah, kalau itunya sudah terganggu gitu ya, jadi kolesterolnya akan tinggi. Saya udah nggak makan jeroan sama sekali dok, saya udah nggak makan kulit ayam, kulit bebek sama sekali, saya udah nggak makan kuning telur sama sekali. Tapi kolesterol saya masih tinggi ya, mungkin memang sudah ada gangguan di produksi kolesterol dalam tubuhnya sendiri. Nah, itu kita bantu, sudah dibantu dengan obat dari luar. Gitu. Jadi mungkin nanti dilihat lagi Bu Mariam, kolesterolnya apa yang tinggi, kolesterol total, LDL atau trigliseridanya, nanti dikonsultasikan ke dokternya untuk bisa dapat obat. Sudah terjawab kasih, ya. Dok. Ya, sudah terjawab ya Ibu Mariam. Ada Ya, lagi Dok, lanjut masih iya, di banyak kolom chat. Saya suka sih, antusias banyak. Antusias sekali Dok, karena ada 1.000 orang Dok yang ikutin presentasi kita hari ini. Iya Dok. Nah, kita lanjut ya Dok, dari Bapak Bima Johan. Makan apa yang mengenyangkan tapi berat badannya nggak naik Dok? Oke. Prinsipnya adalah sebenarnya makanan yang dengan karbohidrat kompleks, yang banyak serat, yaitu sayuran. Kayak gitu. Atau sekarang banyak ini ya, biji-bijian atau karbohidrat kompleks seperti oatmeal gitu ya. Terus sayuran. Nah, tadi mungkin saya juga lupa tuh mencantumkan, jadi harus mulai sering cari. Jadi misalnya gini, kalau saya makan mangga 100 gram, kalorinya berapa sih? Kalau saya makan bayam 100 gram, kalorinya berapa sih? Nah, rata-rata sebenarnya kayak sayuran hijau gitu ya, itu kalorinya sedikit. Jadi kalau kita mau makannya 2 mangkok full gitu ya, sayur bening bayam gitu ya, itu kenyang tuh, tapi kalorinya dikit. Atau saya suka ekstrim bilang, Pak, Bu, suka timun nggak? Saya ngebolehin Bapak ngemil timun 1 kilo, langsung nggak apa-apa, itu kalorinya dikit, nyaris nggak ada, kayak gitu. Jadi kalau ditanya yang mengenyangkan tapi tidak naikkan berat badan, dia kalorinya kompleks, seperti itu. Jadi makanya banyak sayur atau buah, kemudian oatmeal. Buah juga sebenarnya pilih-pilih, karena banyak buah yang mengandung gulanya tinggi juga. Betul. Seperti mangga, pisang, dia semakin ranum, semakin manis, ya akan gulanya semakin tinggi. Seperti itu. Jadi yang paling bagus sayur. Makanya mungkin nanti sekali-sekali kita juga bisa bahas gitu ya, kayak diet Mediterranean gitu ya, itu dia banyak makannya kacang-kacangan serat sama sayur kayak gitu. Sebenarnya di Indonesia kita potensinya banyak, kan kita bisa makan gado-gado, karedok gitu ya, lalapan, urap, nah itu tuh kayak gitu. Kalau ditanya, Dok, kan ada bumbu kacangnya, ada kalorinya juga, tapi kan bumbu kacangnya sebanyak apa sih? Kacang sendiri itu sumber lemak tidak jenuh yang bagus juga. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Seperti itu. Terus sebaiknya makan malam menu apa? Bebas, Pak. Menunya apa? Yang penting konsep balik lagi ke gizi seimbang dan kalorinya sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak gitu. Jadi bebas. Kalau orang yang, dan biasanya dok saya biasanya cukup makan 2 kali sehari, nggak makan malam, ya asal kuat nggak apa-apa. Karena sekarang juga banyak konsep intermittent fasting namanya. Jadi kita
tidak makan kalori apapun dalam beberapa interval berapa jam, dan itu terbukti sebenarnya juga mempromot kesehatan gitu ya, bagus untuk tubuh kayak gitu, itu nggak ada masalah. Atau dok, saya biasa nggak sarapan, baru makan siang, terus tapi saya harus makan malam karena capek pulang kerja, boleh, nggak apa-apa. Kalau memang pada individu yang sehat dan terus nggak ada skitmah jadinya karena makan nggak makan kelamaan gitu ya. Tapi kalau untuk yang pasien-pasien diabetes harus berkonsultasi dulu dengan dokternya untuk pola makannya yang bagus seperti apa, karena harus disesuaikan dengan obat yang diberikan kepada pasiennya. Oke, itu untuk Pak Bima, mudah-mudahan menjawab. Ya, terjawab ya dok. Ada lagi dok, dengan Ibu Marina dok. Kalau usia di atas 70 tahun, tensinya 135, apakah bagus dok atau sudah meningkat? Ya, ini dulu konsep lama. Konsep lama tuh dulu bilangnya kalau semakin usia tua, oh nggak apa-apa tensinya agak tinggi kayak gitu. Tapi konsep yang sekarang nggak, semua usia kita punya target yang sama. Jadi sebenarnya targetnya itu secara umum semua usia itu kurang dari 140/90 Bu Marina. Jadi kalau misalnya masih 135 masih oke, nggak apa-apa. Kecuali sudah ada gangguan fungsi ginjal. Kalau sudah ada gangguan fungsi ginjal, targetnya lebih rendah lagi, harus kurang dari 130/80. Tapi kalau misalnya pasien itu memang sudah usia tua ya 70 tahun, biasanya dokter itu juga akan menimbang-nimbang banyak faktornya. Kita menimbang resiko versus benefitnya. Jadi risk versus benefitnya kalau kita kasih obat banyak-banyak atau kita kasih obat ini lebih banyak manfaatnya atau resikonya kayak gitu. Jadi individualize, harus diskusikan dengan dokternya kayak gitu. Tapi kalau misalnya rata-rata cuma 135 tanpa obat, nggak apa-apa sih, itu tidak perlu diobati. Karena kalau orang tua kadang tensinya terlalu rendah juga nggak bagus, nanti gampang keliengan, kemudian jatuh, kemudian jadi ada masalah yang lain dan sebagainya kayak gitu. Ya, kalau misalnya tensinya memang persisten tinggi di atas 140/90 terus nggak minum obat, resikonya apa yang akan timbul? Yang tadi, gangguan pembuluh darah, bisa jadi stroke, bisa jadi sakit jantung, bisa jadi gagal ginjal. Paling utamanya itu. Semoga menjawab untuk Ibu Marina. Ya. Kita lanjut aja deh lanjut, ya Bu. Pak Chandra, ini lanjut dong. Pak Chandra ya. Kalau habis makan langsung tidur. Oke. Kalau habis makan langsung tidur nggak ngaruh sebenarnya ke gula darah. Dia ngaruhnya adalah Bapak bisa sakit GERD namanya. Jadi gastroesophageal reflux disease, sakit mah mirip. Jadi habis makan bayangkan perutnya penuh. Terus Bapak langsung rebahan tidur. Nah, itu lambung penuh itu bisa ngedorong lagi makanannya beserta asam lambungnya naik lagi ke kerongkongan Bapak. Nah, itu nanti biasanya pasiennya datangnya bilangnya, dok saya malam-malam suka tiba-tiba kayak kecekek, napas saya sesek, nggak lampias, bangun tidur asam lambung, berasa asam di tenggorokan saya kayak gitu. Nah, itu yang ditakutkan. Makanya biasanya pasien-pasien yang sudah GERD kita biasanya mengedukasi dari makan terakhir minimal 1-2 jam nggak boleh rebahan dulu. Kalau untuk gula darah tinggi nggak ada pengaruhnya Pak, selagi fungsi pankreas insulinnya masih bagus, mau makan terus langsung tidur, insulin tetap kerja, bisa mengatur gula darahnya normal. Dengan catatan ya balik lagi ke jumlah kalorinya. Kalau sebelum tidurnya makannya banyak banget terus tiap hari, ya gula darahnya akan naik lama-lama kayak gitu. Terima kasih ya Pak Chandra pertanyaannya, semoga menjawab. Kemudian tadi Pak Tony sudah Pak Gabriel dong. Gabriel. Allopurinol. Perlu dikonsumsi berapa lama? Karena seminggu minum hasilnya udah turun, apa bisa langsung dihentikan? Oke. Ini asam urat ya, memang ini topik berbeda lagi tadi dibahas. Jadi asam urat itu tergantung. Tapi secara umum gini, kalau hanya asam urat yang meningkat tanpa ada penyakit yang disebabkan oleh kadar asam urat tinggi seperti radang sendi karena asam urat atau batu ginjal, itu biasanya kita tidak buru-buru ngasih obat. Kalau misalnya sudah dengan seminggu aja turun, itu boleh allopurinol di stop aja, nggak apa-apa. Nanti tinggal dievaluasi aja, kemudian dibatasi jumlah makanan yang bisa bikin asam uratnya tinggi, seperti kacang-kacangan, minuman, botolan yang manis-manis, itu naikin asam urat. Daging-dagingan, jeroan yang banyak, itu juga bisa bikin. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab untuk Pak Gabriel. Kemudian Pak Muhammad Rizky. Bapak Muhammad Rizky. Tadi minum air. Nah, ini udah dijawab sih sebenarnya. Idealnya minimal 2-3 liter, bisa lebih banyak lagi kalau memang banyak aktivitas fisik yang bikin keringetan dan sebagainya.
Kalau air putihnya lebih itu kita hitungannya 100 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya berat badannya Pak Rizky 60 kilo, kalau lebih dari 6 liter itu tidak disarankan. Karena nanti bisa bikin namanya kondisi kencing yang berlebihan. Dan akhirnya nanti mengganggu elektrolit badan Bapak, kayak gitu. Jadi patokannya sebenarnya adalah sebenarnya kurang dari 100 ml per berat badan, kayak gitu. Kalau dampak negatifnya ya itu yang tadi. Atau memang ada orang-orang yang punya penyakit kecenderungan suka minumnya banyak. Itu beda lagi, nanti bahasan yang berbeda lagi. Ya, tapi secara umum 3 liter lah boleh, saya juga sehari minumnya 3 liter biasanya minimal. Kayak gitu. Jadi kalau sudah merasa haus itu berarti badan Bapak tuh udah butuh air. Jadi orang-orang yang biasanya kerja kantoran nih atau mungkin nakes atau misalnya Bu Farida yang di rumah sakit juga itu kadang suka lupa sambil kerja nggak minum gitu ya, berasa haus itu biasanya badan kita sebenarnya udah kurang sekitar 500 ml, biasanya glek 2 gelas habis baru rasa lega kayak gitu. Jadi kalau bisa rutin lebih bagus lagi, sekarang kan banyak botol-botol yang udah ada 2 liter ya, jadi buat sehari. Jadi langsung diisi 2 liter sehari harus habis, targetnya kayak gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kemudian Ibu Suharno. Ini Suharno udah Dok, udah Dok. Ya. Ibu Septiana ya. Ya Dok. Oke, omega 3 atau fish oil itu sebenarnya lebih ke trigliserida Bu, ke lemak darah. Kalau untuk ke LDL atau HDL efeknya kurang bermakna. Tapi untuk trigliserida dia ada buktinya. Jadi misalnya trigliseridanya sudah dikasih obat, sudah menurunkan asupan makanan, masih tinggi, bisa kita memberikan konsumsi suplementasi omega 3 fish oil. Terus kalau diminumnya pagi hari atau malam hari nggak ada masalah, tapi biasanya disarankan diminumnya bersamaan dengan makanan. Karena penyerapannya lebih bagus kalau ada makanan, kayak gitu. Jadi terserah mau di pagi, mau di malam, atau mau di siang, yang penting barengan sama makanan. Oke. Kemudian Bapak Kris, terakhir. Apakah sakit mah bisa sembuh? Bisa, kalau faktor resikonya ditangani. Nah, ini sakit mah ini paling sering ditemui oleh dokter umum, dokter internis di praktek sehari-hari di pelabuhan, banyak sekali pasiennya. Saya selalu kalau sakit mah sama edukasinya itu pola makan, balik lagi ke makan. Bisa sembuh kalau misalnya saya doyannya makan pedas level 10 Dok, di sambal setan misalnya kayak gitu. Ya selagi masih terus kayak gitu makannya nggak akan hilang-hilang mahnya. Saya merokok Dok sehari 1 bungkus, nggak akan hilang-hilang mahnya. Saya minum kopi harus 3 cangkir Dok sehari, nggak akan hilang-hilang mahnya. Jadi balik lagi ke apa yang kita makan. Sambil kalau masih ada gejala diberikan dulu obat-obatan untuk menurunkan kadar asam lambungnya. Kalau tidak membaik juga, itu sudah indikasi mungkin harus diendoskopi, harus diperiksa lebih lanjut. Takutnya di lambungnya memang ada luka yang disebabkan oleh infeksi misalnya. Itu baru diketahuinya memang dengan endoskopi ada pemeriksaan khusus. Nah, itu nanti harus diobati lagi misalnya dengan obat yang lain. Kemudian apa sakit mah itu bisa ke jantung juga? Tidak bisa. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Tapi memang gejalanya bisa saja mirip, menyerupai. Oleh karena itu kalau misalnya pasiennya sudah tua, punya sakit yang lain, diabetes, hipertensi, datang dengan keluhan sepertinya kayak mah, nah itu harus dipastikan dulu bukan dari jantung. Jadi pastikan dulu jantungnya aman. Kalau jantungnya aman, biasanya direkam jantungnya bagus, baru kita anggap itu sakit mah. Tapi kalau dibilang sakit mah bisa ke jantung, nggak ada hubungannya. Kayak gitu. Nah, semoga menjawab ya Pak Kris, kemudian Bapak Dayan ya. Dayan Dok. Apakah diet karbo mempengaruhi organ dalam yang lain? Kemudian konsumsi protein berlebihan, apakah juga mempengaruhi organ dalam? Berapa standar maksimal makronutrisi untuk manusia? Oke, jadi kalau ditanya mempengaruhi, ya mempengaruhi. Jadi ada pepatah yang namanya you are what you eat. Jadi kita itu apa yang kita makan. Itu benar karena apa yang kita masukkan ke dalam tubuh itu akan mempengaruhi tubuh kita. Nah, kemudian ini sebenarnya lanjut aja ke pertanyaan yang terakhir, standar maksimal. Jadi karbohidrat, protein sama lemak itu yang tadi saya bilang konsepnya seimbang. Jadi semua harus ada sebenarnya di makanan kita sehari-hari. Karbohidrat itu sekitar 45 sampai 55%. Jadi sebenarnya
ini kandungannya ya, tapi bukan berarti jumlah yang di piring tadi kayak gitu, tapi kandungannya, karena sayur itu juga termasuk karbohidrat, tapi karbohidrat kompleks kayak gitu. Jadi karbohidrat itu 45-55%, disarankan lebih banyak yang bentuknya kompleks, yaitu tadi sayur atau buah kayak gitu ya, atau oat kayak gitu. Kemudian protein dan lemak, protein itu sekitar 30-an%, 30-40, kemudian sekitar 15-20% itu lemak. Itu kalau mau bikin hitung-hitungannya kayak gitu. Cuma memang kalau kita sebagai awam gitu ya mau ngitung sendiri mungkin agak kesulitan. Kalau memang benar-benar mau ngitung, mau tahu panduannya bagaimana, bisa konsultasi ke dokter gizi klinik atau dietitian misalnya kayak gitu. Jadi mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Dayan. Jadi intinya sekarang itu konsepnya adalah makanan dengan gizi seimbang. Karena kalau ada yang jomplang satu, itu juga nggak bagus. Jadi misalnya no karbo sama sekali gitu ya, misalnya diet ketogenik gitu ya, konsepnya seperti no karbo sama sekali, tapi yang lain boleh berlebihan protein sama lemak. Itu sebenarnya nggak bagus. Mungkin dalam waktu jangka pendek bisa benar menurunkan berat badan, tapi habis itu efeknya dia akan plato, akan biasa aja, tidak akan nurunin berat badan lagi, dan justru malah berpotensi untuk bikin masalah tempat lain kayak gitu. Jadi nanti malah kolesterolnya tinggi, naik gila-gilaan dan sebagainya kayak gitu. Semoga menjawab. Kemudian Ibu Lindawati, apakah kelingan gejala vertigo, pemicunya apa? Nah, kelingan itu banyak penyebabnya, mulai dari kecapean, kurang minum, lapar, itu juga bisa kelingan. Yang pakai kacamata ukurannya nggak pas bisa bikin kelingan juga. Tapi kalau apakah kelingan itu vertigo, beda sebenarnya. Vertigo itu adalah pusing berputar. Jadi kayak kita naik komide putar, antara kita merasa badan kita yang berputar atau sekeliling kita berputar. Tapi kelingan itu juga bisa gejala awal dari vertigo. Kalau ditanya harus minum obat rutin, pemicunya apa? Pemicunya banyak. Kalau beneran vertigo bisa dari masalah di telinga, sesimpel misalnya telinganya, mohon maaf banyak kotorannya numpuk, namanya cerumen probe, suka kupingnya berdenging, itu bisa bikin vertigo. Kecapean, kurang tidur bisa bikin vertigo juga kayak gitu. Atau ada masalah di otak. Nah, itu makanya kalau misalnya sering berulang harus konsultasi ke dokter saraf untuk diperiksa lebih lanjut. Dan harusnya dicari pemicunya apa. Dan biasanya obat-obatan vertigo itu bukan untuk yang obat rutin. Jadi biasanya diharapkan penyebabnya ditangani, obat vertigo coba diminum jangka pendek aja sampai nggak ada lagi muncul gejala. Oke, udah sampai bawah. Sudah habis pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang di luar chat, silakan Bapak Ibu. Dok, sekali lagi Dok dengan Pak Dadang Dok, ini silakan Pak Dadang. Karena kan berita diabetes itu timbulnya kadang-kala suka lemas dan lain-lain ya. Kita juga kan perlu asupan makanan yang bergizi, tapi kadang-kala bertolak belakang dengan apa yang kita derita. Banyak sih dari media itu bahwa harus makan ini, makan itu. Nah, kadang-kala tadi dokter bilang kan itu kan hanya sebagai promosi pemasaran aja gitu ya. Dan jadi pertanyaan salah satunya Dok yang sering saya untuk menambah gizi itu kalori itu yaitu susu diabetasol dan gula pemanis dari saya sebutkan bukan promosi ya, seperti Tropicana Slim atau gula yang tidak mengandung dari zat tebu gitu. Apakah itu bisa dikonsumsi secara rutin atau gimana? Itu satu. Terus kedua, kita kan kadang-kala kan kalau diabetes itu merusak jaringan-jaringan organ tubuh ya. Salah satu jaringan saraf tepi dan lain-lain gitu kan, kesemutan dan lain-lain. Itu ada sebagai pengganti makanan yang bisa memulihkan kembali jaringan seperti apa ya, shake atau apa tuh ya, shake power atau apa, saya lihat dari YouTube atau apa, itu boleh tidak gitu Dok untuk memulihkan supaya jaringan yang tadinya rusak karena diabetes itu bisa pulih kembali. Itu aja Dok. Terima kasih. Iya Pak Dadang. Saya selalu ngomong ke pasien-pasien diabetes saya ya, bahwa makanan orang sakit diabetes itu tidak ada makanan yang tidak boleh dimakan sama sekali gitu. Boleh. Jadi kalau nanya pasiennya, Dok saya boleh nggak makan durian? Boleh Pak. Cuma udah nggak bisa lagi satu butir banyak, mungkin cuma colek separuh, apalagi duriannya montong yang isinya daging semua gitu ya. Jadi mungkin satu aja.
Dok, saya nggak boleh lagi minum es cendol. Boleh, tapi nggak bisa lagi 1 gelas. Minumnya mungkin 2 sendok aja karena gulanya tinggi. Dok, saya nggak boleh harus makan beras merah. Enggak. Kalau Bapak Ibu nggak doyan beras merah, beras putih aja. Yang penting jumlah takarannya. Kalau makan beras merah tapi 2 piring ya sama aja bohong, nggak ngaruh juga kayak gitu. Jadi Pak Dadang, mungkin kalau misalnya masih bingung dengan asupan makanan yang harus didapatkan, kemudian mau tahu sehari-hari yang saya makan ini sudah bagus apa enggak, kalau belum bagus strateginya seperti apa dan disesuaikan dengan kebiasaan dan kesukaan Bapak seperti apa, bisa konsultasi ke dokter gizi klinik Pak atau ke dietitian. Jadi diaturkan nanti meal planning-nya. Yang kedua, untuk misalnya Bapak menambah gizi gitu ya, diabetasol itu jujur saja sebenarnya ya dia sama aja seperti dengan susu biasa, cuma dia memang gulanya lebih rendah. Jadi Bapak bisa juga menggantinya nggak harus diabetasol, misalnya susu lain yang susu murni pasteurisasi gitu ya Pak, yang rasanya plain, itu bisa juga boleh, nggak apa-apa. Kalorinya tetap dapat, proteinnya ada, lemaknya ada, vitaminnya ada, kalsiumnya ada. Kalau mau ditambah manis sedikit, biar Bapak bisa merasakan tetap ada rasa manis, dok saya bosan makannya tawar-tawar semua, ya boleh itu masuk tempatnya di gula pengganti, misalnya tadi Bapak nyebut Tropicana Slim, karena itu dia pemanis buatan Pak, ada rasa manis tapi tidak ada kalorinya, kayak gitu. Jadi dia sebenarnya tidak nambah apa-apa, dia hanya memberi rasa manis aja Pak, kayak gitu. Makanya kalau pasien-pasien diabetes bilang, dok saya kan udah biasa manis, nggak bisa kalau makannya nggak manis, oke kita ganti pemanisnya pakai pemanis buatan. Cuma dalam jangka panjang saya biasanya menyarankan ke pasien itu memang harus mengurangi keinginan rasa manis di lidah. Kalau sudah terbiasa nanti coba ya rasain deh. Minuman kemasan sehari-hari yang kita konsumsi banyak itu manis sekali rasanya jadinya di lidah kita. Makan sesuatu kue itu jadinya rasanya manis banget kayak gitu. Jadi itu karena itu sudah terbiasa dari otak kita, Pak. Ya, makanya kalau udah biasa makan manis-manis, kalau tidak kurangi intensitas rasa manisnya, jadi pengennya craving, pengennya makan yang manis-manis terus. Tapi kalau kita coba mengurangi, jadi biasakan kalau misalnya makan di restoran, es teh tawar aja, atau air putih mineral aja. Lama-lama nanti terbiasa tuh. Nanti suatu saat pas minum teh manis, manis banget. Atau kalau mau yang manis, Mas, Pak, gulanya dikit aja kayak gitu. Jadi kayak gitu, Pak. Sedangkan kalau untuk gizi biar Bapak biar nggak merasa lemas, yang penting seimbang. Jadi karbonya tetap ada, Bapak protein harus masuk, lemak harus masuk kayak gitu. Jadi nggak ada yang nggak boleh sama sekali Pak, tapi jumlahnya dibatasi. Nah, itu yang saya bilang pentingnya Bapak harus cari tahu kalau mau makan mangga, 100 gram mangga atau 1 butir mangga tuh kalorinya berapa sih? Kalau sudah makan 1 butir atau udah 500 kilokalori sendiri itu udah kayak jatah makannya Bapak sekali makan besar, berarti jangan makan yang lain, gulanya pasti naik kayak gitu. Nah, tapi kan makan 1 butir mangga aja nggak kenyang, beda kalau kita misalnya makan sayur 1 mangkok, terus ditambah nasi 1 tangkup ya 100 gram, ditambah lauk ayam 1 potong, itu pasti kenyang. Tapi mungkin jumlah kalorinya udah sama kayak Bapak makan 1 mangga manis gede, mateng banget kayak gitu. Itu mungkin tadi pertanyaan yang kayak pertanyaan siapa yang makannya kenyang tapi kalorinya dikit. Nah itu konsepnya seperti itu sebenarnya. Ya dok. Yang tadi piring dibagi 3 ya dok, seperempat sama banyak. Betul. Iya. Gimana Pak Dadang? Mudah-mudahan membantu. Cukup jelas Pak Dadang? Yang itu yang saraf tepi itu yang organ. Yang saraf tepi, oke. Nah ya. Pak Dadang belum puas nih sayang sekali Pak. Ya benar. Ya sayang sekali sebenarnya. Lanjut. Hidup sehat dan umur panjang gitu Bu, Insya Allah. Iya ya. Iya ya, Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah asal Bapak semangat berobat itu insya Allah bisa Pak. Nah sayangnya tadi saya bilang Pak, sekali saraf itu sudah rusak, dia tidak bisa pulih lagi Pak. Tapi orang yang kerusakan saraf itu derajatnya beda-beda. Ada yang rusaknya cuma sekian %. Itu kalau misalnya di stop, nggak berlanjut lagi, gejalanya bisa hilang. Jadi nggak berasa sama sekali lagi. Tapi kalau sarafnya sudah terlalu besar kerusakannya dan terlalu banyak, ya gejalanya akan terus menetap Pak. Dan memang jujur kalau sudah ada gangguan saraf yang berat itu adalah komplikasi yang sulit untuk ditangani karena memang sangat mengganggu untuk pasien. Seperti itu. Ya. Oleh makanya saya bilang balik lagi kita maunya mencegah komplikasi, jangan sampai ada komplikasi. Jadi sedini mungkin terdeteksi dan sedini mungkin ditangani dengan baik. Konsepnya adalah seperti itu. Ya, siap. Ya Pak Dadang,
karena nih keterbatasan waktu Pak, mau sholat Jumat mungkin bapak-bapaknya. Ya, Terima kasih. iya, ya dokter. Sebelum Iya, saya sama-sama Pak Dadang, makasih. Ya. tutup dengan kesimpulan mungkin maaf izin ada sambutan dari Ibu Direktur Rumah Sakit Pelabuhan, Ibu Dr. Gigi Dwi Aryani Mars. Waktu kami persilakan. Mana Ibu? Ada. Kepada Ibu Dwi Aryani. Aduh. Speakernya masuk Pak. Kena bangku. Bu lagi berada di Cirebon, mungkin nggak dengar kali. Ya, Dokter Ari lagi di luar izin, kota. iya lagi di luar kota. Izin Ibu. Ya sudah. Mungkin Dokter Selfie, izin monitor. Siapa Ida? Ya Dok, mungkin Ibu lagi di luar kota Dok, izin. Betul. Ya. Mau dilihat Dok, dokter buka dong, open kamera dong, biar bapak-bapak Sumarekon dan ibu-ibu mau lihat Dokter Selfie yang mana. Nah. Dokter Selfie selalu bersemangat, luar biasa. Hari ini aku ngelihat fresh banget. Terima kasih banyak Pak Sanowi, Bu Amanda yang sudah bergabung dengan kami Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta untuk mengecek secara rutin kesehatan karyawan PT. Hari itu ternyata belum dua antusias Sumarekon cukup tinggi untuk memanfaatkan momen diskusi melalui daring bersama dokter-dokter spesialis kami. Nah, jika memang teman-teman nanti di Sumarekon ingin langsung bertatap muka berkonsultasi dengan Dokter Marta spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, jangan segan-segan dan kami dan bisa menghubungi Mbak Ida juga supaya bisa dibantu terkait dengan pendaftaran atau apapun itu, kami siap membantu. Siap. Itu aja. Dan tunggu kembali program-program kesehatan yang mungkin menjadi program yang lain dari PT Sumarekon yang bisa gabung dengan kami dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Siap. Ya. Terima kasih Dokter Selfie. Ya. Sebelum kita akhiri, saya bacakan kesimpulannya dulu ya Dok. Ya, kesimpulannya itu sindrom yang pertama, sindrom metabolik adalah sekelompok kondisi atau keadaan yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke atau diabetes. Terus sindrom metabolik itu mencakup tekanan darah tinggi, gula darahnya tinggi, kelebihan lemak tubuh di sekitar pinggang, dan kadar kolesterol yang tidak normal. Sindrom ini meningkatkan risiko serangan jantung ataupun stroke. Yang ketiga, selain lingkar pinggang yang besar, sebagian besar gangguan yang berkaitan dengan sindrom metabolik ini tidak memiliki gejala. Terus yang keempat, menurunkan berat badan, berolahraga, diet sehat, dan berhenti merokok itu dapat membantu, obat juga dapat diresepkan. Ya, kesimpulan itu Dok ya, seperti pepatah barat menyebutkan, health is a relation between you and your body. Kesehatan adalah hubungan antara dirimu dan tubuhmu. Tuntas sudah bincang sehari ini. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan dan kesalahan. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Dr. Marta Rosana, spesialis penyakit dalam yang telah memberikan pencerahan dalam kehidupan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa segenap hadirin peserta seminar kesehatan, khususnya jajaran Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, begitu pula jajaran
pimpinan dan seluruh karyawan PT Sumarekon yang telah meluangkan waktu untuk acara ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke pembawa acara. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Marta. Terima kasih dokter. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat. Terima kasih dokter. Farida, Sama-sama. Tim Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Sebelum acara kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Ya. Ibu Aman. Silakan Pak Sonawi. Ya. Sudah tidak ada, Bapak Sonawi, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk terakhir kita akan adakan sesi foto bersama. Boleh dibantu untuk on cam kameranya bagi yang berkenan. Oke, saya ambil. 1, 2, 3. Oke, saya ambil fotonya. Oke, sekali lagi. Satu lagi. Kirim ya Pak Sonawi, Japri. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Marta dan seluruh kru dan kerabat dari rumah sakit yang telah bertugas pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan dari PT Sumarekon Agung yang telah berkenan hadir pada siang hari ini dan Bapak Ibu karyawan yang sama-sama kita bisa menikmati dan mengikuti sesi seminar kesehatan pada pagi hari ini. Untuk itu kami bersama kru dan tim bertugas undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan selamat siang dan salam sehat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Sampai Izin jumpa lagi di live. kesempatan yang lain. Mana live-nya nih? Mana live? Ini dia nggak kelihatan. Tapi tadi udah kesimpan kan? Berarti recording tadi kan? Masih kan live nggak apa-apa nih? Hah? Nah, izin live aja. Tapi kesimpan kan? Udah kesimpan otomatis nggak? Hah? Aku simpan ya, live ya.